Halo, ya masih jumpa lagi dalam pelajaran fisika ya. Anak-anakku untuk yang kelas 9 di sini nanti kita akan belajar fisika tentang listrik dan magnet. Difokuskan untuk kelas 9 materinya itu adalah listrik dan magnet. Untuk semester yang ganjil ya, untuk semester ganjilnya nanti kita akan membahas tentang listrik statis, di mana listrik statis itu nanti Pak Cucun akan jelaskan bagaimana listrik itu terjadi, kemudian mengapa kok bisa ada listrik, kemudian tentang hukum Coulomb, kemudian penggunaan listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari akan kita bahas tuntas pada bab yang pertama ya, listrik statis. Kemudian bab yang kedua nanti akan kita lanjutkan dengan listrik dinamis. Tadi statis, sekarang berikutnya adalah dinamis. Listrik dinamis itu listrik yang bagaimana? Listrik dinamis itu adalah listrik yang bergerak ya. Listrik yang bergerak, contohnya listrik yang ada di rumah kalian. Kenapa kok bisa lampu di rumah kalian itu nyala? Kenapa kok bisa ngecas handphone kalian ya? Kenapa kok bisa menyalakan kipas angin, menyalakan AC? Nah, semua itu karena adanya listrik dinamis. Nah, nanti kita akan membahas tentang bagaimana mengukur kuat arus listrik gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan nanti kita bahasannya itu dengan hukum Ohm, di mana hukum Ohm itu akan menjelaskan hubungan antara kuat arus listrik, hambatan listrik, dan juga tegangan listrik. Hubungannya bagaimana? Kita bahas nanti di hukum Ohm. Kemudian kita juga membahas tentang hambatan kawat penghantar. Kalian tahu bahwa kawat penghantar itu kenapa kok terbuat dari tembaga? Kenapa kok tidak terbuat dari perak atau dari emas atau dari besi? Mengapa? Nanti Pak Yudin jelaskan semuanya itu. Dan juga nanti kita akan membahas tentang rangkaian listrik, di mana kita tahu rangkaian listrik itu ada rangkaian seri, rangkaian paralel, gitu ya, atau rangkaian campuran, seri dan paralel dicampur, ya seperti itu. Itu adalah untuk semester yang ganjil, ya. Kemudian semester genapnya nanti kita akan fokus pada magnet dan juga listrik magnet, ya. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang kemagnetan pada semester 2. Bagaimana itu magnet? Mengapa kok magnet bisa terjadi? Ya. Kemudian cara membuat magnet itu bagaimana? Mungkin anak-anak semuanya pasti pernah bermain-main dengan magnet ya. Kalau kita biasanya di kulkas kita ada hiasan ya, hiasan pintunya kulkas itu ya. Itu juga ada unsur magnetnya. Kemudian kita lanjutkan lagi nanti pada induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik ini sangat menarik sekali. Mengapa? Karena saat kita membahas induksi elektromagnetik ini, kita akan mengetahui bagaimana listrik bisa menjadi magnet atau sebaliknya, magnet menjadi listrik. Magnet menjadi listrik kok bisa? Bisa. Bagaimana listrik menjadi magnet? Apakah bisa? Bisa. Nanti Pak Judin akan jelaskan ya. Untuk induksi elektromagnetiknya nanti kita akan membahas tentang gaya Lorentz dan lain-lain ya. Pokoknya sangat menarik sekali. Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang transformator, atau orang Surabaya biasa menyebutnya trafo ya. Mungkin anak-anak para siswa tidak asing dengan istilah trafo gitu ya. Apa itu transformator gitu ya? Apa itu trafo? Ya, tunggu saja, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, anak-anakku, apabila kalian nanti membuka buku elektroniknya atau di LKS ini ya, LKS yang sudah kalian miliki, nanti kalau ada sesuatu yang tidak dimengerti, tidak dipahami, kalian boleh menanyakannya. Bisa menghubungi Pak Jujun ya, nomornya sudah Pak Jujun sharekan tadi ya. Yang pertama nanti Pak Jujun akan membahas tentang listrik statis ya. Listrik statis, oke. Pak Jujun jelaskan gini, listrik statis itu adalah listrik yang diam pada suatu benda.
listrik yang diam pada suatu benda. Sebelum lebih jauh, Pak Jejun mengingatkan kembali ya, para siswa sudah tahu, sudah paham ya, jika ada suatu benda atau suatu zat dipecah-pecah menjadi lebih kecil lagi disebut sebagai partikel. Partikel dipecah-pecah kita sebut sebagai molekul. Molekul dipecah-pecah maka akan menjadi unsur atau kita sebut sebagai atom. Nah, molekul sendiri dibedakan menjadi dua. Ada molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur itu adalah molekul yang terdiri dari unsur yang sama. Sedangkan molekul senyawa itu terdiri dari unsur atau molekul yang disusun oleh unsur yang berbeda. Contoh molekul unsur, ya, molekul unsur itu contohnya itu misalkan H2O3, ya, seperti itu. Jadi H2 ada dua atom H yang berikatan jadi satu, ya. Atau O3 ada atom O3 berikatan jadi satu. Itu kita sebut sebagai molekul unsur. Kalau sendiri kita sebut sebagai unsur atau atom ya. Kalau lebih dari satu itu kita sebut sebagai molekul. Nah, kemudian bagaimana dengan molekul senyawa? Molekul senyawa itu adalah molekul yang disusun oleh unsur-unsur yang berbeda. Contohnya mungkin para siswa tahu H2O ya. H2O berarti ada unsur H-nya 2 dan ada unsur O-nya, oksigennya 1 ya. Hanya 2, O-nya 1, berikatan jadi 1, H2O. Nah, molekul yang seperti itu kita sebut sebagai molekul senyawa ya, molekul senyawa. Nah, kemudian contohnya lagi NaCl ya. Na-nya natrium dengan Cl berikatan. Na unsur sendiri, Cl unsur sendiri yang berbeda ya, berikatan jadi satu. Itu kita sebut sebagai molekul senyawa, seperti itu. Nah, kemudian molekul-molekul itu tadi Pak Yusuf sampaikan bahwa kalau dipecah-pecah maka disebut sebagai atom. Nah, ini yang menarik. Atom berdasarkan proses penemuannya panjang sekali ya. Jadi begini anak-anak. Atom pertama kali dikemukakan oleh Dalton. John Dalton mengatakan bahwa atom itu adalah bagian dari suatu benda yang paling kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Jadi dia adalah bagian yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Seperti urutan tadi, benda dipecah-pecah menjadi partikel, partikel dipecah-pecah menjadi molekul, molekul dipecah-pecah menjadi unsur atau atom. Nah, atom itu adalah bagian terkecil menurut Dalton seperti itu. Kemudian diteliti lagi oleh Thomson ya. Thomson mengatakan bahwa begini, atom itu seperti anak-anak bayangkan undi-undi, tahu undi-undi ya? Ya. Seperti undi-undi, ada isinya, undi-undi ada isinya, ada kulitnya, seperti itu. Nah, Thomson mengatakan seperti itu. Ada isinya yang kita sebut nanti sebagai nukleon ya. Kemudian ada kulitnya undi-undi, dan di kulitnya itu ada biji-biji wijennya. Pasti bisa membayangkan ya, seperti itu. Atom itu digambarkan seperti itu. Nah, kemudian berkembang penelitian tentang atom, akhirnya Rutherford mengungkapkan atom itu ternyata benar seperti yang dikatakan oleh Thomson. Di dalamnya ada intinya, kemudian juga ada kulitnya. Yang intinya tersebut ya, inti atom tersebut itu terdiri dari proton dan neutron. Proton itu bermuatan positif, sedangkan neutron netral, tidak bermuatan. Diingat-ingat, inti atom terdiri dari dua, yaitu proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron itu netral. Itu inti atomnya. Kemudian di luarnya itu ada elektron. Elektron itu bermuatan negatif. Ya, jadi inti atom dikelilingi oleh elektron. Nukleon dikelilingi oleh elektron. Nah,
Kemudian teori tentang atom berkembang sampai akhirnya Niels Bohr. Niels Bohr juga membahas tentang atom. Mungkin anak-anak bisa membaca ya di buku-buku fisika sejarah penemuan atom sampai akhirnya dikembangkan oleh Albert Einstein gitu ya. Dan akhirnya ditemukan atau bisa tercipta bom atom ya, ada istilah bom atom seperti itu. Nah, itu adalah sejarah tentang atom. Kembali lagi ke substansi dari atom tadi gitu ya. Dari arti atom itu tadi gitu ya. Nah, atom karena di situ ada inti atom, ada kulit atom ya. Inti atom kita sebut nukleon, kulit atomnya itu dikelilingi oleh elektron. Nah, atom di sini ternyata juga bisa bermuatan. Maksudnya bagaimana? Begini, jika suatu atom mempunyai proton lebih sedikit daripada elektron, ya, artinya di situ kan atom tersebut kelebihan elektron. Pak Yusuf ulangi, jika sebuah atom jumlah protonnya lebih sedikit daripada elektron, ya, artinya misalkan protonnya 5, elektronnya 8 atau 6 gitu ya, lebih dari protonnya, maka atom tersebut dikatakan sebagai atom yang bermuatan. Muatannya bagaimana? Dia atom tersebut berarti bermuatan negatif. Ya. Muatannya bermuatan negatif atau kita sebut sebagai atom negatif. Mengapa? Karena jumlah protonnya lebih sedikit daripada elektron atau jumlah elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Sebaliknya, bagaimana jika jumlah protonnya lebih banyak daripada elektronnya, ya, atau atom tersebut kekurangan elektron, maka atom tersebut akan bermuatan positif. Misalkan suatu atom mempunyai proton 8, sedangkan elektronnya di sini hanya 6. Nah, otomatis kan jumlah elektronnya kan lebih sedikit daripada protonnya. Nah, karena jumlahnya lebih sedikit, maka elektronnya lebih sedikit daripada protonnya, maka atom tersebut bermuatan positif. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, berikutnya ini yang sangat menarik ini. Nah, karena atom tersebut bisa bermuatan, kok bisa ya Pak Yujun ya? Kok bisa bermuatan? Bisa gitu ya. Nah, antara atom satu dengan atom yang lain belum tentu netral. Ya. Belum tentu netral, bisa saja dia bermuatan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang atom yang bermuatan. Jadi kondisi atom itu bisa 3. Bisa kondisinya netral, artinya jumlah proton dan elektronnya sama. Bisa atom tersebut bermuatan negatif, artinya jumlah elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Bisa saja atom tersebut bernilai positif, bermuatan positif, artinya jumlah elektronnya lebih sedikit daripada protonnya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, atom-atom tersebut yang bermuatan sama atau sejenis, maka dia akan tolak menolak. Muatan yang sejenis akan tolak menolak. Tetapi jika muatannya itu berbeda jenis, maka dia akan tarik menarik. Itu adalah muatan ya. Muatan itu mempunyai prinsip seperti itu. Jika sejenis dia tolak menolak, jika berbeda jenis maka dia akan tarik menarik. Nah, tadi berkaitan dengan atom ya. Atom yang bermuatan positif, bermuatan negatif dan netral tadi ya. Jika tersusun atas atom-atom negatif ya, atom-atom negatif tersusun menjadi satu, berkumpul jadi satu, akan menjadi molekul. Molekul-molekul yang bermuatan negatif tadi berkumpul jadi satu, maka menjadi partikel. Partikel berkumpul jadi satu, maka menjadi zat atau menjadi benda, suatu benda. Nah, karena benda tersebut tersusun dari atom-atom yang kecil tadi itu bermuatan negatif, maka benda itu akan bermuatan negatif. Sebaliknya, jika ada atom-atom positif, atom-atom yang bermuatan positif berkumpul jadi satu, akhirnya menjadi suatu benda, maka benda itu akan bermuatan positif. Nah, anak-anakku yang perlu diingat-ingat, di sini
atom bisa bermuatan ya, itu karena perbedaan jumlah proton dan elektron. Atom bisa bermuatan karena perbedaan jumlah proton dan elektron. Nah, pada atom-atom ini bisa berbeda ini ya, itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh perpindahan elektron. Jadi misalkan ada sebuah atom mempunyai proton 10, elektron 10. Berarti atom tersebut kan netral. Nah, karena suatu hal maka atom tersebut melepaskan elektron. Misalkan atom A tadi netral, ya. Atom B juga netral, gitu ya. Jumlah proton dan elektronnya sama. Nah, jika atom A ini melepas satu elektron ke atom B, maka atom A ini akan bermuatan positif karena jumlah protonnya lebih banyak toh, karena elektronnya pindah ke B ya. Sedangkan atom B ini akan bermuatan negatif karena jumlah elektronnya lebih banyak. Yang di sini kekurangan elektron, yang di sini kelebihan elektron. Maka atom A ini akan kita sebut sebagai atom positif, bermuatan positif. Atom B ini karena menerima donor elektron tadi, maka dia akan bermuatan negatif. Nah, perpindahan elektron inilah yang menyebabkan adanya listrik statis. Ya. Perpindahan elektron itu yang menyebabkan adanya listrik statis. Apakah proton bisa berpindah? Tidak. Yang moving, yang bisa berpindah itu adalah elektron. Perlu diingat-ingat ya, yang berpindah itu adalah elektron. Itu berkaitan dengan listrik statis ya. Oke, anak-anakku, berkaitan dengan pelajaran kita hari ini gitu ya. Nanti anak-anak habis ini ya langsung mencari teori tentang atom. Anak-anak mencari teori tentang atom. Kemudian anak-anak tuliskan di buku catatan. Ditulis di buku catatan. Di buku loh ya, jangan di kertas. Di buku, kertas yang dibendel maksudnya ya, meskipun nanti Pak Jujun nggak bisa ngecek secara langsung, tapi Pak Jujun minta report dari kalian. Kalian tuliskan di buku kalian, kalian cari, kalian browsing boleh, dari buku boleh, tentang atom. Mulai dari sejarahnya yang tadi Pak Jujun ceritakan, mulai dari Dalton, John Dalton, Thomson, ya, Rutherford, ya, Niels Bohr sampai Einstein ya, teori tentang atom. Termasuk juga gambar-gambarnya boleh digambarkan. Ya, itu adalah tugas kalian berikutnya. Setelah nonton video ini, video pembelajaran ini, kalian harus melakukan itu, dan hari ini juga kalian harus mengirimkan laporannya. Apa yang sudah kalian rangkum tentang teori tentang atom tadi. Bisa dipahami ya. Jadi penugasannya Pak Jujun tidak akan membuat penugasan tertulis tersendiri, tetapi melalui video ini. Ini sudah merupakan penugasan yang pertama ya. Awal startnya kita sudah ada penugasan ya. Kalian harus kumpulkan. Hari ini dikumpulkan, Pak Jujun tunggu sampai pukul 23:59 atau nanti tengah malam ya. Waktunya sangat panjang sekali. Habis ini anak-anak langsung mengerjakan, langsung browsing, langsung mencari. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Bisa dikumpulkan. Nah, dikumpulkannya bagaimana? Untuk tugas yang pertama ini Pak Jujun biar juga nge-save nomor kalian ya. Maka tugas ini adalah setelah kalian kerjakan, kalian foto. Kalian foto, kalian kirimkan ke Pak Jujun dalam bentuk apa? Foto atau dalam bentuk PDF. Boleh, bebas ya. Yang penting kalian semua kelas 9 harus mengumpulkan sambil Pak Jujun nge-save nomor kalian. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa langsung kalian Pak Jujun hubungi. Itu ya anak-anak, bisa dipahami? Oke, tetap semangat. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Pak Jujun tunggu pengumpulan tugas-tugas kalian. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan doyok ya.
Jangan putus asa, situasi sulit tetapi tetap semangat. Oke, demikian anak-anakku. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas yang pertama ini ya. Anak-anak kumpulkan di 081330999078. Oke, selamat pagi, salam sehat selalu. Dadah.